Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum mulai, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Baik, ini Hadir. Nikadek Dwi Destita, Niwayan Kirani, Hadir. baiklah, yang tidak hadir 2 orang sakit ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah siapkah untuk menerima materi pelajaran hari ini? Siap. Baik. Adakah yang masih ingat materi pelajaran kita sebelumnya? Saya Bu. Ya, Mirna silahkan. Pembuatan pola blus Bu. Ya, betul. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan blus? Yuk, siapa yang bisa? Oke, Nita. Busana atasan wanita yang menutupi tubuh dari bawah sampai pinggang atau pinggang bawah, Bu. Ya, terima kasih. Benar sekali. Masih ingat ya materi kita sebelumnya. Jadi materi kita pagi ini adalah prosedur pembuatan pola busana anak. Jadi kalau minggu lalu materi kita prosedur pembuatan pola blus, ya, menganalisis prosedur pembuatan pola blus. Jadi hari ini materi kita adalah menganalisis prosedur pola pembuatan pola busana anak. Iya. Ya. Jadi itu KD atau kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian materi yang akan kita gali atau yang akan kita eksplor adalah yang pertama itu adalah pengertian busana anak, ya. Kemudian garis model busana anak. Selanjutnya menganalisis busana anak berdasarkan kesempatan, dan yang terakhir adalah menganalisis prosedur pembuatan pola busana anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau manfaat yang akan kita capai setelah mempelajari materi hari ini adalah, ya, tujuannya peserta didik atau kalian, ya, dapat menjelaskan pengertian busana anak dengan benar, dan selanjutnya adalah dapat menguraikan prosedur pembuatan pola busana anak sesuai desain dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah melakukan aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian nanti setelah Ibu menjelaskan materi, kegiatan kita selanjutnya adalah seperti biasa. Ibu akan membagikan tugas LKPD sesuai kelompok, ya, kelompok yang sudah pernah dibagi. Setelah Ibu bagikan, nanti kalian akan berdiskusi bersama teman kelompok kalian, ya. Setiap anggota kelompok yang aktif nanti akan ada nilai atau ada poinnya. Jadi saat kegiatan diskusi, tanya jawab maupun presentasi, usahakan kalian semua aktif, ya. Jadi setiap anak itu berbeda poinnya meskipun kalian bekerja secara kelompok, ya. Nilai tetap Ibu ambil secara individu. Jadi silakan kalian
membagikan gambar. Yang pertama terlintas di benak kalian, gambar apa yang kalian lihat di depan? Ya, betul, busana anak ya. Kemudian di dalam busana anak ini, detail apa yang kalian lihat? Yuk, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, silakan Aisyah. Kerah Bu, lengan, ada kerutan dan ada roknya Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi ini adalah busana anak. Di situ busana anak ada bando, ada sepatu, ada baju ya. Ada kerahnya, lengannya ada kerutannya, ya kan? Ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya mari simak penjelasan dari Ibu ya. Kita fokus sekarang. Nah, ini dia. Pengertian busana anak. Semua sudah lihat? Ya. Busana anak adalah segala sesuatu yang digunakan anak mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Busana anak itu nanti akan dikelompokkan lagi. Ada jenjang usianya ya. Ada yang usia 1 sampai 3 tahun, kemudian ada yang 3 sampai seperti itu. Kemudian kita langsung ke bagian yang kedua, ada dasar garis model busana anak. Model busana anak pada umumnya mempunyai garis model yang sangat sederhana ya. Jadi agar kelihatan lebih berisi sedikit ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, di situ ada garis princess. Nah, kalau yang ini kebalikan dari empire tadi ya. Jadi kalau yang tadi untuk anak-anak yang bertubuh langsing, kalau yang princess untuk anak-anak yang bertubuh gemuk. Jadi ada garis hias ya. Garis hias biasanya dari garis bahu sini ya. Kalau ini misalnya berlengan, biasanya dari garis bahu kemudian lurus ke bawah. Nah, kebetulan yang dimodel adalah dari garis kerung lengan ya. Garisnya dilihat coba. Di sini ada kerung lengan, kemudian ada garis lengkung. Nah, ini yang dinamakan dengan garis princess ya. Dari garis, kalau tidak dari garis bahu berarti dari garis kerung lengan dia mulai garisnya. Kemudian yang keempat di sini kita ada A-line atau A-line. Nah, tetapi banyak juga dipakai wanita dewasa. Nah, jadi pernah lihat baby doll kan? Pernah lihat busana tidur? Ya, ini adalah contoh busana tidur anak ya, atau baby tidur untuk anak. Nah, kemudian sebelum Ibu melanjutkan materi, ada yang mau bertanya dulu? Sampai di sini? Saya Bu. Ya, Ria silakan. BB anak itu apa Bu? BB anak itu apa? Sebenarnya BB anak itu adalah bahasa ini ya, dari bahasa Prancis yang artinya adalah gaun atau rok ya. Jadi kayak terusan gitu dari atas sampai ke kaki. Jadi itu BB ya. Jadi kita menyebutnya kalau busana dewasa busana kan. Jadi kalau penyebutan untuk busana anak kita memanggilnya bukan rok lagi atau bukan apa namanya baju rok gitu. Jadi BB yang keempat yang sama seperti dengan LKPD-nya nanti, tugas kelompoknya. Jadi prosedur pembuatan pola busana anak sesuai desain. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Untuk selanjutnya kegiatan kita adalah mengerjakan LKPD. Jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silahkan kalian satu dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, silahkan langsung.
hasil diskusi kami tentang analisis busana anak model 1. Yang pertama, garis leher yang digunakan adalah persegi. Lengan yang digunakan adalah lengan sayap. Garis model yang digunakan adalah align. Belahan atau opening yang digunakan adalah pancing tengah belakang. Bahan atau fabric yang digunakan adalah wokat atau lace. Kesempatan untuk pesta. Membuat pola dasar badan. Mengubah pola sesuai dengan desain. Membuat pola lengan. Membuat pecah pola sesuai dengan desain. Oke, dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Saya Bu, Ya, silakan Budi. apakah busana anak itu bisa digunakan untuk berrekreasi? Ya, bagaimana? Terima kasih kelompok 1. Sebenarnya BB anak itu hanya digunakan untuk kesempatan bermain saja. Ya. Karena desainnya ya terlalu sederhana, jadi hanya bisa digunakan untuk karena bermain atau di rumah ya. Baik, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi lagi? Tidak ada. Sudah tidak ada. Baik, silakan kelompok 4 menutup presentasinya. Baik, sekian dari hasil persentase kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, aplaus dulu. Baiklah anak-anak, semua sudah tampil ya. Semua sudah presentasi, hasilnya lumayan bagus ya. Jadi seperti itu tadi hasil tugas kalian, presentasi kalian. Mungkin masih ada yang belum memahami materi. Setelah melakukan diskusi dan presentasi dan tanya jawab, ada yang belum memahami materi? Ya, semua sudah paham ya. Jadi sekarang tiba saatnya Ibu akan menyimpulkan hasil analisis atau pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu menyimpulkan, mungkin ada dari kalian yang mau menyimpulkan terlebih dahulu. Ya, silahkan Intan. Sebelum menguraikan prosedur pembuatan pola busana anak, kita perlu menganalisis detail pada desainnya. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih Intan ya. Jadi manfaat atau tujuan kita menganalisis prosedur pembuatan pola busana anak, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis detail desainnya ya. Jadi ketika kita sudah memahami detail desainnya, maka akan memudahkan kita untuk proses pembuatan polanya. Jadi kita bisa menguraikan tahap pembuatan polanya secara teratur ya. Jadi manfaat kita mengetahui detail desainnya terlebih dahulu, juga kita akan tahu model busana apa atau garis busana apa yang sesuai dengan bentuk tubuh pemakainya. Nah, kembali ke awal. Jadi tujuan kita berbusana adalah untuk memberikan rasa nyaman, menambah keindahan, dan mengurangi kekurangan pada tubuh seseorang. Jadi ketika kita sudah memahami desain, memahami detail yang pas untuk seseorang, kita akan mudah untuk menentukan model yang mana yang sesuai, kemudian pola apa yang lebih dahulu akan kita buat. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sudah memahami detail, nanti kita akan yang itu akan memudahkan kita ketika kita membuat tahap-tahap prosedur pembuatan pola desain busana anak tersebut ya. Jadi seperti itu. Baik anak-anak, aku rasa sudah cukup untuk kegiatan diskusi kita. Silakan sekarang kalian kembali ke meja masing-masing. Yuk. Anak-anak, tiba saatnya kita di kegiatan yang terakhir, yaitu mengerjakan soal evaluasi di Google Form ya. Tadi Ibu sudah membagikan linknya. Silakan kalian mengecek HP masing-masing. Ya, silakan. Ya, semua sudah melihat linknya? Semua sudah membuka linknya? Ya, waktu pengerjaan untuk soal evaluasi ini 5 menit ya. Jadi ketika kalian mengklik linknya, nanti akan muncul soal seperti ini, pilihan ganda ya. Pilih jawaban yang paling benar. Waktunya silakan bisa dimulai dari sekarang. Yuk.
perlengkapan lainnya. Oke? Jadi hari ini Ibu rasa sudah cukup ya, sudah cukup memuaskan. Kalian sangat bersemangat. Dan apakah masih bersemangat hari ini? Terima kasih ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, menjaga kebersihan dan mencuci tangan, memakai masker saat berada di luar. Sekarang sebelum kita pulang, dibersihkan dulu mejanya, ayo. Dibersihkan dulu sampah-sampah yang ada di bawah, silakan. Ya. Sudah, terima kasih. Sekarang saatnya Ibu akan mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Ketua kelas silakan memimpin doa. Marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, terima kasih hari ini. Ibu cukupkan. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wah.